Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendel Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi, kasusnya touchscreen-nya ini retak ya, kaca touchscreen-nya ini pecah 1000 seperti ini, bisa kita lihat tadi. Dan kemudian touchscreen-nya sebagian juga ngaco. Lalu di sini kita akan belah, kemudian kita akan ganti touchscreen-nya agar handphone ini bisa normal kembali. Oke, dan untuk LCD-nya sebelumnya sudah saya lepaskan dari frame-nya atau dari dudukan LCD-nya ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan segera belah ya. Kita belah touchscreen-nya. Kemudian kita bisa bersihkan, setelah bersihkan kita pasang lem OK. Kemudian tempel touchscreen yang barunya. Lalu kita laminating, dan setelah laminating yang terakhir kali kita buang gelembungnya atau bubble-bubblenya ini bisa kita buang, kita gunakan alat bubble remover ya. Dan untuk belahnya di sini kita gunakan kawat 0.8 ya. Kita belah saja. Ini kurang begitu jelas karena posisi kameranya seperti ini. Jadi ini hanya sekedar proses membelah LCD-nya saja. Oke, dan ini sudah selesai kita belah, tetapi di sini bisa kita lihat lem yang menempel pada LCD-nya lumayan banyak ya. Jadi triknya bagaimana saya kurang begitu paham. Jadi saya pikir untung-untungan ya, kadang-kadang lemnya ini banyakkan menempel di touchscreen-nya, kadang-kadang juga banyakkan nempel di LCD-nya ya. Ya mungkin teman-teman punya trik yang lebih keren lagi agar kita bisa membelahnya. Ini lemnya itu banyakkan nempel di touchscreen-nya. Mungkin teman-teman bisa ada punya trik tersendiri ya. Oke, kita lanjut saja, kita bersihkan lemnya dulu. Dan ini cukup mudah karena ini lemnya masih original ya. Kita lanjut saja, kita krik-krik dulu lemnya, kita bersihkan. Oke, dan ini sudah selesai, kita gosok-gosok lemnya tadi. Sekarang kita tinggal buang sisa lemnya yang masih menempel pada kacanya ya. Ini yang semacam kusam seperti ini, kita bisa gosok saja, bersihkan, kita lap menggunakan thinner atau pertamax juga bisa, atau mungkin menggunakan cairan khusus pembersih LCD ya. Kita lap sampai kinclong, kita pastikan bersih. Oke, dan setelah bersih kita bisa ke tahap selanjutnya. Kita bisa siapkan lem OK-nya. Dan ini kebetulan saya lagi kosong untuk lem OK ukuran LCD ini ya. Jadi saya gunakan
adanya yang 6,5 ya, ini kalau nggak salah 6,5 in. Seharusnya untuk LCD yang kita kerjakan ini Xiaomi Redmi 6A itu kita bisa gunakan 5,5 ataupun 6 inci ya. Tetapi ini memang stoknya lagi habis, kita gunakan yang ini saja ya, kita anggap saja ini universal. Kemudian kalau masih banyak sisa tinggal kita potong saja ya. Jadi memang seharusnya ini menggunakan lem OK yang lebih kecil saja ya, untuk mengirit kos ya atau biaya ya, karena kalau yang lebar itu tentu saja harganya lebih mahal daripada yang kecil ya. Oke, kita potong saja, tidak masalah, hanya selisih berapa ribu saja. Kita pastikan gunakan cutter yang tajam untuk memotong sisa lem OK nya ini ya. Jadi harus gunakan cutter yang tajam. Ini juga masih ada yang sisa-sisa menempel seperti ini, kita buang saja pelan-pelan seperti ini. Jadi memang harus menggunakan cutter yang sangat tajam ya, agar sekali potong sudah putus ya. Oke, kita lanjut. Oke, dan sekarang kita siap press laminating ya. Kita bisa tekan bagian tengah seperti ini. Lalu kita masukkan pada press laminatingnya. Sebentar, kita posisikan kameranya dulu. Ya. Jadi kita vakum selama 1 menit, kita press 1 menit ya. Dan kita nanti lanjut masukkan ke mesin bubble remover untuk membuang gelembungnya. Oke, kita tunggu untuk vakumnya 1 menit. Ini kita percepat saja. Kemudian kita press ya, kita press kurang lebih 1 menit. Kita percepat saja ya. Oke, dan kalau sudah selesai bisa kita angkat hidroliknya, kemudian kita matikan vakumnya, lalu bisa kita buang anginnya agar pintunya terbuka. Oke, dan ini hasil setelah kita press ya. Kemudian kita buang gelembungnya atau bubble-bubblenya ini, kita masukkan pada mesin bubble remover ya. Kita masukkan dulu dan kemudian kita bubble selama kurang lebih 10-15 menit. Untuk suhu panasnya kita setel di angka 60 cc. Kemudian kita tunggu kurang lebih 10-15 menit ya. Ini kita percepat saja.
Oke, udah selesai, kita bisa stop saja. Dan ini sudah kita bubble kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Gelembungnya sudah pada lenyap ya, kinclong, bisa kita lihat. Sudah mantap. Jadi kalau kita gunakan alat tentu saja ini lebih mudah ya. Tidak usah ngurut-ngurut ketika memasang lem OK. Cukup kita lakukan seperti ini. Oke, kemudian kita tes hasilnya. Ya, kita bisa pastikan kalau semuanya sudah normal, tinggal kita lem ya, dan kemudian kita rakit kembali. Ya, ini untuk papan bawahnya bisa kita pasang karena untuk touchscreen-nya dia menggunakan papan bawah ya. Soketnya menempel di papan bawah. Kemudian kita bisa tes hasilnya. Mudah-mudahan aman, semua berjalan dengan normal. Kita nyalakan dulu. Kemudian kita tunggu, masih loading sebentar. Jadi kalau kita punya alat lengkap tentu saja kerja jadi ringan, hasilnya juga mantap ya. Kita tes, mantap ya, bersih, mantap. Kemudian touchscreen-nya kita coba tes. Kita tes ya. Sudah bisa disentuh, mantap, sudah normal saya kira. Walaupun agak sedikit nge-lag ya, ini memang nge-lag bukan karena touchscreen-nya, tapi masih nge-lag karena baru dinyalakan tadi. Dan bisa saya pastikan touchscreen-nya mantap, kemudian LCD-nya bersih, tidak ada bercak, tidak ada gelembung, dan tentu saja ini sudah mantap ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendel Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.